Selamat sore teman-teman. Di sini saya Andre Asran Pasaribu dengan NIM 5241230015. Di sini saya akan melakukan percobaan dari tugas 5. Di mana sebelumnya saya sudah membuat codingannya. Di sini ada N, T, plot dan grid. Di mana N ini berfungsi 0 sampai 199 ini yaitu untuk membuat indeks waktu di street yang dari 0 sampai 199. Dan sedangkan T ini yaitu berfungsi untuk periode sampling yang jarak antara sampelnya sampai 0,01 detik. Sedangkan yang XT ini yaitu adalah bagian pentingnya untuk membangkitkan sinyal kosinusnya, yaitu 2 kali P N kali T. Dan plot ini berfungsi untuk menampilkan sinyal grafik, dan grid ini untuk memperjelas dari grafik tersebut. Nah, di sini kita bisa langsung melakukan percobaannya, itu kita pertama-tama runkan dulu. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya teman-teman, yang dimana pada grafik tersebut di sini puncak maksimalnya yaitu 3 dan minimumnya adalah min 3. Yang mana pada grafik sinyal kosinus ini sinyal memiliki amplitudo yaitu maksimal 3 ya teman-teman, dan minimum min 3. Gelombang ini bersifat periodik dengan puncak yang berulang setiap sekitar 100 sampel. Grafik ini menunjukkan bahwa bentuk asli sinyal sebelum dilakukan transformasi DVT. Nah, di sini kita masuk ke codingan selanjutnya, yaitu sini ada, sebelumnya saya sudah membuatnya juga teman-teman. Sini saya ada bagian clear N. Di sini N-nya kita buat menjadi 200, yang dimana N ini kita tidak ganti dulu. Di sini adalah codingan sebelumnya, langsung saja kita runkan. Yang dimana di sini terdapat 2 grafik, yaitu bagian real dan bagian imajiner. Yang dimana pada bagian realnya bisa teman-teman lihat titik puncaknya itu adalah 300 dan titik terendahnya itu adalah 0. Pada bagian real ini terlihat 2 puncak utama pada indeks frekuensi tertentu. Hal ini bisa menunjukkan adanya komponen frekuensi dominan. Sedangkan bagian imajiner nilainya yang dihasilkan adalah 0. Hal ini terjadi karena sinyal kosinus yang merupakan sinyal genap. Nah, kita masuk ke percobaan berikutnya. Sini kita plot ini kita ganti sebagai steam. Nah, sini kita ganti N-nya menjadi 999. Di sini sudah terlihat teman-teman pada grafik
kodingan tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada grafik tidak jauh berbeda pada grafik sebelumnya, yang dimana titik puncaknya itu adalah 3 dan titik terendahnya itu adalah 0, yang dimana sinyal ini yang berbentuk discrete, dimana setiap titik mempresentasikan satu sampel. Meskipun tampilannya berbeda, bentuk sinyal tetap kosinus dengan amplitudo yang sama. Lalu kita masuk ke kodingan selanjutnya, yang dimana sini kita ganti menjadi 1000. Yang 200 ini kita menjadi 1000 semua ya teman-teman. Dan yang 800 ini kita ganti menjadi 2000. Lalu dan cosnya kita ganti menjadi sin. Nah, di sini bisa teman-teman lihat pada bagian figur pertama dan figur kedua, yaitu bagian imajiner dan real. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, yang dimana sebelumnya itu ini juga kita ganti menjadi 1000. Nah, yang dimana grafiknya itu dimulai dari 0 sampai 200 ya, dan imagine dan bagian realnya grafiknya dimulai dari 0 sampai 1000, karena sebelumnya kita sudah mengganti n nya menjadi 1000. Kita masuk ke percobaan selanjutnya, yaitu cos kita ganti menjadi sin. Nah, ini teman-teman tidak jauh berbeda seperti sebelumnya, dimana titik puncaknya itu 3 dan titik terendahnya itu adalah 0, dan begitu juga seterusnya. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan ke soal berikutnya, yang dimana kita sudah memiliki codingannya. Sini kita tinggal salin saja, tinggal salin ya teman-teman, baru masuk ke MATLAB-nya. Nah, di sini kita mengganti di sini ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini langsung kita runkan saja. Nah, sudah terlihat pada gelombang atau grafik ini, ini adalah domain waktu, dan ini adalah domain frekuensi termolisasi terhadap frekuensi sampling. Nah, di sini domain waktunya itu dimulai dari 0 hingga -1 dan begitu juga seterusnya, sehingga dia akan datar ya teman-teman, menjadi 0 dan tidak berbentuk subgelombang lagi. Dan ini domain frekuensinya itu seperti gergaji teman-teman, seperti ini teman-teman, dia 0 perlahannya akan menaik sehingga sampai maksimalnya 60, dan begitu juga dia setelah mendapatkan puncak maksimalnya dia akan menurun perlahan ya teman-teman, sehingga akan menjadi datar seperti ini sampai ke 1.
Nah, sini kita akan melanjutkan yang kedua. Sebelum kita lanjut yang kedua, sini sudah terbukti pada gelombangnya yang tadi kita lakukan ya teman-teman. Kita lanjut ke yang kedua. Di sini kita akan menggantinya teman-teman dari sebuah kodingan yang tadi kita salin. Nah, di sini kita langsung kerankan saja. Ini hapus dulu ya teman-teman. Nah, sudah terlihat teman-teman yang dimana di sini lakukan beberapa modifikasi sehingga tampilan nilai frekuensinya dalam hertz. Yang tadi sebelumnya kan sinyal sinus dalam domain waktu dan hasil DVT. Di sini sudah terlihat kita modifikasikan ya. Ini sini dalam bentuk hertz yang dimana domain waktu dan domain frekuensi teman-teman. Sudah bisa teman-teman lihat di sini sudah kita modifikasi dengan codingan yang sebelumnya kita salin atau kita tempelkan ya teman-teman. Sini kita akan melanjut ke yang soal ketiga, yaitu lakukan modifikasi kembali untuk mendapatkan nilai magnitudo dalam besar dB. Nah, ini kita langsung ke praktiknya aja. Ini kita salin yang dari codingan sebelumnya teman-teman. Nah, sini kita hapus dalam sebelum sini kita hapus gelombang yang sebelumnya. Nah, yang dimana sudah terlihat teman-teman yang pada soal ini lakukan modifikasi kembali untuk mendapatkan nilai magnitudonya dalam besaran TB. Nah, di sini sih kita sudah memodifikasinya, dimana seperti biasa gelombangnya dan di dalam dan dominan frekuensinya ini adalah dalam bentuk dB teman-teman. Kita modifikasinya ini ya saya teman-teman ya. Ini dalam bentuk dB teman-teman, dengan codingan yang sebelumnya kita salin, dan ini kita sudah memodifikasinya. Lanjut kita soal yang terakhir, yaitu sekarang coba bangkitkan sebuah sinyal sinus dan mendapatkan nilai frekuensinya dengan memanfaatkan DFT, di mana sinyal sinus ini memiliki bentuk dasar berikut sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah melakukannya atau membuat sebuah codingannya dari soal yang terakhir itu teman-teman. Di sini kita akan langsung saja merankannya. Nah, ini codingan yang pada soal yang terakhir ya teman-teman. Di sini kita akan merankan saja. Nah, di sini sudah terlihat dari dua sinyal. Ini ada sinyal sinus yang berbentuk ini adalah sinyal sinus, tapi dia berbentuk garis seperti ini teman-teman ya. Ini sinyal sinus dan ini adalah sinyal magnitudonya, yang dimana yang negatifnya ini adalah yang datar-datar yang tidak memiliki nilai, dan yang memiliki nilai itu adalah seperti 0,5, 0,2 dan 0,2 dan 0,5. Ini adalah dari positifnya, sedangkan sinyal yang di atas ini teman-teman itu sinyal dalam bentuk sinyal listrik ya teman-teman. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan soal kedua, yaitu tentang padding, yang dimana sebelum kita memulai simulasinya, di sini kita harus tahu tentang arti padding tersebut. Ya, padding adalah proses untuk menambahkan sebuah nilai yang dari 0 pada data untuk memperpanjang sinyal tanpa mengubah informasi aslinya. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke percobaannya aja. Di sini kita yang pertama adalah tanpa zero padding.
yang dimana data yang kita buat 1,8, dimana sesuai dengan arti padding tersebut satunya dijumlahkan sebanyak 8 kali, misalnya 8 data. Nah, di sini kita langsung saja merankan. Nah, sudah terlihat ya teman-teman pada dua grafik ini begitu kurang jelas. Spektrum frekuensinya masih kasar, terlihat tidak jelas, dan titik frekuensinya sedikit dan sulit untuk melihat detailnya. Nah, pada kondisi tanpa zero ini, zero padding ini, hasil hanya menampilkan spektrum berdasarkan jumlah sampel asli, sehingga grafik ini tidak terlihat atau tidak begitu jelas. Nah, di sini kita masuk ke yang kedua, yaitu adalah zero padding 4, dimana tetap data kita buat sebanyak 4 kali dan nolnya sebanyak 4 kali, dan datanya sebanyak 8 kali dan nolnya sebanyak 4 kali. Nah, di sini kita akan melanjutkan atau merankan dari sebuah codingan ini, teman-teman. Nah, sudah terlihat teman-teman pada zero padding 4 hasilnya tetap mulai lebih rapat, tapi resolusi frekuensinya sedikit meningkat ya dari sebelumnya, dari zero tanpa zero padding ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melanjutkan yang ketiga, yaitu adalah zero padding 12, dimana tetap datanya itu one-nya ini adalah tetap seperti biasa 1,8, dan zeronya kita ubah menjadi 1,12, yang dimana nolnya sebanyak 12 kali. Kita langsung runkan saja. Nah, sudah terlihat begitu jelas ya teman-teman pada kedua grafik ini, yang dimana hasil grafiknya semakin halus dari sebelumnya, dan puncak frekuensinya sudah cukup terlihat lebih jelas daripada grafik sebelumnya, teman-teman. Pada zero padding 12 ini, spektrum frekuensinya itu menjadi lebih halus dan detail, sehingga memudahkan kita untuk menganalisanya, teman-teman. Nah, kita sini lanjut ke yang keempat, yang dimana yang keempat itu adalah zero padding 16, yang dimana sesuai dengan datanya seperti biasa dan zeronya diubah, yaitu 1,16. Yang sudah saya jelaskan arti zero ini. Kita langsung masuk saja ke run. Nah, teman-teman sudah bisa melihat ketika dari sebelumnya dan sampai ke zero padding 16 sudah terlihat hasilnya itu sudah kelihatan ya pada zero padding 16 ini spektrumnya sangat rapat dan smooth. Detail frekuensinya paling jelas dari sebelum-sebelumnya, yaitu yang ketiga, 2, dan 1. Di sini sudah terlihat jelas, sehingga karakteristik frekuensi sinyalnya dapat diamati dengan lebih jelas ya teman-teman daripada sebelumnya.